Baik, di video berikut ini saya akan menjelaskan masalah di sektor pertanian dalam jangka panjang. Ya, ini merupakan satu pembahasan yang menarik juga dalam ekonomi mikro. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya perubahan kejadian-kejadian di sektor pertanian dalam jangka panjang berdasarkan teori ekonomi mikro. Ya. Masalah sektor pertanian dalam jangka panjang akan saya jelaskan melalui gambar kecenderungan sektor pertanian yang terjadi di jangka panjang. Nah, misalkan di awalnya kurva permintaan ya di sektor pertanian adalah D, sedangkan kurva penawaran di sektor pertanian adalah S ya. Ingat di sini kita kalau menggambarkan sektor pertanian harus umumnya kurvanya adalah inelastis. Karena permintaan barang pertanian itu sifatnya inelastis. Ya, kalau tiba-tiba pendapatan kita naik 4 kali lipat, ya, kita tidak akan mengkonsumsi sayuran menjadi 4 kali lipat juga. Ya, biasanya tetap saja. Jadi orang kaya ya makan sayurnya sama seperti orang-orang kebanyakan. Tidak serta-merta ketika seorang menjadi kaya, pendapatannya meningkat, maka permintaannya terhadap barang pertanian meningkat. Itulah yang membuat barang-barang pertanian sifatnya inelastis. Nah, interaksi antara demand dan supply ini kemudian membentuk titik keseimbangan equilibrium, sehingga harga yang berlaku di pasar adalah P dan jumlah barang yang ditransaksikan adalah Q ya. Nah, kemudian kita berdasarkan gambar ini akan mengetahui bahwa total pendapatan petani kita kalikan saja P dikali Q, sehingga pendapatan atau total revenue adalah wilayah 0 PEQ. Ya, total pendapatan adalah wilayah OPEQ atau TR1. Dari mana TR1? TR1 diperoleh dari perkalian antara P dikali Q, sehingga hasilnya adalah wilayah ini. Inilah pendapatan awalnya yang dinikmati oleh para petani. Nah, kemudian fenomena umum yang terjadi dalam jangka panjang di sektor pertanian, terjadi perkembangan teknologi ya. Akibat teknologi, produksi pertanian itu bisa meningkat lebih tinggi ya dari sebelumnya. Misalkan jagung ya, tadi satu pohon jagung hasilnya satu buah jagung. Tetapi dengan adanya teknologi ini bisa membuat satu pohon jagung ada 2 tongkol jagungnya, ya kan? Sehingga produksinya bisa meningkat 2 kali lipat. Jadi kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi, penggunaan bibit unggul ini akan membuat supply atau penawaran meningkat lebih cepat nanti dari permintaan. Permintaan sendiri bergerak lamban dari D, ya. Permintaan sendiri bergerak lamban karena memang secara umum semakin lama lahan pertanian itu semakin menyempit akibat berkembangnya pemukiman masyarakat ya. Jadi semakin banyak perumahan, nah tentu saja lahan pertanian yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan tersebut. Nah, kita akan lihat tadi fenomenanya. Pergerakan terjadi dari D menjadi D1 ya, dari D menjadi D1, bergerak nih kurvanya kemari. Bergeraknya kenapa? Karena memang ya dalam jangka panjang seiring dengan adanya pertambahan penduduk, permintaan barang pertanian meningkat. Tetapi peningkatan jumlah permintaan itu tidak sekencang yang terjadi di penawaran. Penawaran lebih kencang berubahnya dari S menjadi S1. Jadi sekali lompat dia lebih jauh, sementara permintaannya dari D menjadi D1. Nah, kemudian terbentuklah titik keseimbangan yang baru ya di sini di E2, sehingga harga yang berlaku di pasar menjadi P1 dan jumlah barang yang ditransaksikan menjadi Q1. Bagaimana dengan pendapatan petani dalam jangka panjang? Hal itu dicerminkan oleh ini TR2 ya, TR2 ini merupakan perkalian dari P1
dikali dengan Q1 sehingga hasilnya adalah wilayah ini. Ya kan? Nah, secara kasat mata bisa kita lihat bahwa dalam jangka panjang itu sebenarnya tidak ada perubahan signifikan, ya. Pendapatan yang dinikmati oleh petani. Tadinya ini TR1 dalam jangka panjang dia menjadi TR2 wilayah ini. Nah, kita bisa melihat bahwa wilayah ini kira-kira sama dengan wilayah ini, luasnya atau besarnya. Atau dengan kata lain TR1 dibandingkan dengan TR2 itu sama saja. Atau dengan kata lain pendapatan petani dalam jangka panjang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ya, dalam jangka panjang dapat dilihat bahwa pendapatan petani yang dicerminkan oleh TR1 tidak mengalami perubahan signifikan. Artinya, secara teori dalam jangka panjang sektor pertanian memang menjadi kurang menarik dan kemudian cenderung ditinggalkan oleh orang-orang yang bekerja di sektor pertanian dan beralih ke sektor industri ataupun jasa, ya. Makanya para mahasiswa juga banyak meninggalkan kampungnya karena menghindari sektor pertanian. Akhirnya yang di kampung yang tua-tua saja yang mencangkul di sawah, yang muda-muda semua berangkat ke kota menjadi buruh pabrik, melanjutkan pendidikan dan lain sebagainya. Walaupun mereka telah selesai pendidikannya, mereka tidak kembali ke kampung, ya. Nah, ini mungkin jawaban dari mengapa sektor pertanian menjadi sektor yang ditinggalkan. Nah, saudara-saudara, ingat bahwa dalam gambar ini pergerakan permintaan lebih lambat dari pergerakan penawaran. Permintaan lambat karena sifatnya yang inelastis tadi, ya, karena dia tidak akan walaupun pendapatan kita naik banyak, kita tidak akan mengkonsumsi sayur lebih banyak atau lebih cenderung inelastis, ya, lebih konstan. Sementara penawaran lebih cepat karena adanya pengaruh teknologi di sektor pertanian. Ada pengolahan tanah yang lebih bagus, bibit lebih unggul atau bibit hibrida, kemudian pengairan yang lebih bagus, maka produksi bisa ditingkatkan lebih cepat. Nah, ini yang membuat pergerakan D ke D1 kalah cepat dibandingkan dari S ke S1. Nah, kira-kira demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan masalah sektor pertanian di dalam jangka panjang ini.